Dilansir dari otomotif.okezone.com, salah satu legenda perusahaan otobus di Indonesia yang menarik dibicarakan adalah P.O. Bis perusahaan motor transport owner nomor Hasan PM Tio. Sejarah P.O. PM Toh dimulai pada tahun 1957 di Nanggro, Aceh Darussalam. P.O. asal Sumatera ini masuk ke dalam deretan bus pelopor dan menjadi salah satu yang tertua di Indonesia. Uniknya, P.O. ini masih tetap bertahan sampai sekarang karena mampu melewati masa-masa krisis. Bis yang terkenal dengan warna hijau tua ini juga dikenal sebagai P.O. yang memiliki rute terpanjang di Indonesia karena melayani antar pulau. Masa kejayaan P.O. ini adalah pada tahun 1970-an hingga awal 2000-an. Saat itu, persaingan antara P.O. bis tidak ramai seperti sekarang. Saat ini, rute Sumatera Jawa sudah banyak P.O. bis yang menawarkan harga murah dengan fasilitas premium. Meski begitu, eksistensi P.O. ini tidak tergerus dengan adanya pemain baru. Sejarah P.O. PM Toh juga tidak dapat dilepaskan dari kecintaan warga Aceh pada P.O. ini. Hal ini yang membuat P.O. ini tetap bertahan hingga sekarang. Selain itu, pembaruan layanan untuk penumpang membuat mereka semakin setia menggunakan bis PM Tio. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari otomotif.sindonews.com, POALS didirikan 7 saudagar bersaudara yang diinisiasi Hasati Lubis di Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berawal dari truk untuk membawa hasil bumi, mereka duduk bersama membangun usaha perusahaan angkutan penumpang. Pada tanggal 29 September tahun 1966, POALS resmi berdiri dan kini menjadi perusahaan otobus terbesar di Sumatera sekaligus menjadi salah satu yang tertua di Indonesia. POALS juga terkenal sebagai bus dengan barang bawaan paling banyak di atasnya dan memiliki trayek terjauh di Indonesia. Trayek terjauh ALS menempuh rute Medan, Sumatera Utara hingga Jember, Jawa Timur. Pada masa awal berdiri, ALS memulai kiprahnya dengan membuka trayek dari Kota Nopan ke Medan menggunakan bus Chevrolet C50. Seiring perkembangan bisnis, ALS memindahkan markasnya ke Medan hingga sekarang. ALS pun membuka banyak rute baru dan menjadi salah satu pelopor transportasi penghubung antar kota di Sumatera, meliputi Pekanbaru, Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Palembang, Padang dan Lampung. Hingga 1970-an, jangkauan ALS masih belum seluas seperti sekarang. Armada ALS hanya beroperasi di Sumatera, paling jauh ke Bakauheni, karena jika ke Jawa kapal yang ada belum memadai mengangkut kendaraan besar. Baru setelah memasuki 1980-an, seiring tersedianya kapal feri berukuran besar, ALS mulai menapakkan rodanya di tanah Jawa. Keunikan yang lain ialah soalan nomor pintu, NOPIN, pada setiap armada bus ALS. Dikarenakan ALS merupakan perusahaan otobus yang dikelola oleh keluarga, maka kepemilikan armada tidak hanya satu orang saja. Angka ketiga dari nomor pintu itulah yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui siapa toke, pemilik dari armada tersebut. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini.
Dilansir dari harianhaluan.com, otobus Bintang Kejora berdiri di Bukit Tinggi pada tahun 1952 oleh seorang pedagang pribumi bernama Johar. Setahun setelah didirikan, tepatnya pada tahun 1953 memulai trayek awal dengan rute Payakumbuh Bukit Tinggi Kota Padang. Pada tahun 1983, perusahaan ini mengubah status badan usaha menjadi PT Bintang Kejora Putra Utama dan memindahkan pusat perusahaan dari Bukit Tinggi ke Kota Bandung, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Sejak saat itu seluruh armada Bintang Kejora mulai menggunakan plat B untuk Bandung menggantikan plat BA untuk Sumatera Barat yang dahulu digunakan. Kemudian pada tahun-tahun 1982 sampai tahun 1987 PO Bintang Kejora membuka trayek bus antar kota dan antar provinsi dengan rute Bandung Bukit Tinggi Medan. Lalu membuka trayek lagi dengan rute Bandung Bukit Tinggi Payakumbuh. Sejak 2013 PO Bintang Kejora akhirnya memilih fokus di layanan bus pariwisata yang berpusat di Kota Bandung. Tahun 2020 PO Bintang Kejora akhirnya kembali bangkit melayani rute Bandung Bukit Tinggi dengan bus patas AC dilengkapi toilet menggunakan armada Mercedes-Benz. Namun sayangnya kembalinya PO Bintang Kejora berasa itu di waktu yang kurang tepat karena terjadinya pandemi yang mengakibatkan lesunya mobilitas masyarakat selama kurang lebih 2 tahun. Hal tersebut yang memicu kembalinya PO Bintang Kejora tak membuahkan hasil yang manis sehingga terpaksa harus mengurungkan ambisinya di rute Bandung Bukit Tinggi. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari merdeka.com, perusahaan bus NPM adalah sebuah singkatan dari PT Naikilah Perusahaan Minang. Berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 1 November tahun 1937. Perusahaan ini menjadi saksi lorong waktu perkembangan moda transportasi darat. Selain berdiri sebelum kemerdekaan, akte izin pendirian perusahaan milik NPM ini masih menggunakan bahasa Belanda. Perusahaan ini didirikan oleh Bahodin Sutan Barbangso Nan Kunyang yang ada di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sampai saat ini, perusahaan NPM masih terus beroperasi dan sudah menjadi bisnis keluarga. Melansir dari beberapa sumber, sekarang ini perusahaan NPM sudah dikelola keluarga dari generasi ketiga. Pada saat awal berdirinya perusahaan bus NPM, mereka hanya melayani rute antar kota dalam provinsi saja. Seiring berjalannya waktu, NPM pelan-pelan mulai membuka rute keluar provinsi Sumatera Barat hingga berani menempuh perjalanan ke Pulau Jawa. Bus dengan slogan aman, tepat, dan terpercaya ini dulunya juga bersaing dengan perusahaan otobus lainnya seperti Antar Lintas Sumatera ALS dan Medan Jaya. Pada tahun 1980-an, NPM mulai membuka rute ke Pulau Jawa dan berangkat dari beberapa kota seperti Padang, Bukit Tinggi, Pariaman, dan Payakumbuh. Melansir dari kanal YouTube Taufik RS,
Masa-masa kejayaan bus NPM ini mulai dari tahun 90-an. Pada saat itu, NPM membuka rute Kota Padang menuju Bukit Tinggi. Dalam sehari, bus NPM bisa memberangkatkan hingga 40 armada bus demi melayani para penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari Kota Padang ke Bukit Tinggi. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, bus NPM juga sudah membuka rute perjalanan ke Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, hingga Bandung. Momen keemasan bus NPM ini juga dibuktikan dengan jumlah armadanya yang mencapai ratusan. Pada tahun 1998, perekonomian Indonesia yang sedang tak berjalan baik itu juga berimbas ke bisnis transportasi, termasuk ke perusahaan NPM. Perusahaan NPM pun rela mengurangi armadanya menjadi 40 unit di masa krisis moneter tersebut. Pengurangan armada ini tak sedikit yang dijual untuk menutupi seluruh kekurangan dana yang ada di tubuh perusahaan NPM. Tak hanya itu, persaingan di dunia transportasi semakin ketat dengan adanya pesawat udara yang membuka banyak rute dan pastinya lebih menyingkat waktu. Setelah tahun 2000-an, perusahaan bus NPM mulai bangkit dari keterpurukan. Saat ini perusahaan dipimpin oleh Angga Fircansa Hairul mulai tahun 2009. Saat itu, Angga menjalankan perusahaan ini hanya 27 unit armada saja. Sekarang, armada NPM pun bertambah dan antar kota dalam provinsi AKDP, antar kota antar provinsi, AKAP, hingga bus pariwisata. Dilansir dari laman YouTube ANS TV, keberhasilan H. Anas meraih kesuksesan bukanlah hal yang mudah. Ia membangun usaha di bidang transportasi benar-benar dari bawah karena tidak lahir dari keluarga berada. Ia benar-benar berjuang keras sebelum sukses memiliki PO yang punya reputasi baik di Pulau Sumatera. Kerja keras pria asal Bukit Tinggi memang tidak diragukan lagi. Keinginannya membantu keluarga membuatnya tak malu menjadi pedagang asongan dan menjajakan rokok. Keseriusan dalam usaha kecilnya itu membuatnya naik tingkat dan menjadi distributor rokok. Sejarah POANS juga tidak bisa dilepaskan dari pengalaman H. Anas dalam mengelola perusahaan angkutan barang. Buah kesabaran H. Anas menjadi distributor rokok membuatnya berhasil membeli 1 unit truk. Pada awalnya, truk itu digunakan untuk menyokong usaha rokok miliknya. Ia menggunakan truk itu untuk mengirim rokok ke Medan dan beberapa kota lain di Sumatera. Tak ada yang menyangka usaha pengiriman barang ini ikut berkembang sehingga perlahan namun pasti, ia mulai membeli banyak truk. H. Anas belajar bisnis angkutan dimulai dari sini. Tak puas dengan bisnis angkutan barang saja, ia berinisiatif membuka perusahaan shuttle bus yang melayani rute Padang Bukit Tinggi pada tahun 1964. Pengalaman selama 8 tahun menangani rute pendek akhirnya membuatnya berani mendirikan PO sendiri. Ia menamai PO miliknya dengan nama ANS, yang merupakan singkatan dari aman, nyaman, sampai tujuan. Berbekal beberapa armada big bus, H. Anas mulai merambah ke antar kota antar provinsi, AKAP. Sejumlah rute dibuka oleh POANS, antara lain Surabaya-Jakarta, Jakarta-Medan, Aceh-Bali dan Aceh-Jakarta. Sementara untuk rute jarak dekat, PO ini membuka trayek di Sumatera, seperti Bukit Tinggi, Pariaman, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Bengkulu, Medan, Dumai dan lainnya. PO Bus yang ia bangun mendapat sambutan yang luar biasa, terutama ketika berhasil melayani rute-rute panjang. Bahkan sejak tahun 1990, bus ini punya tempat tersendiri di hati masyarakat Sumatera Barat. PO ini juga memiliki penumpang-penumpang yang fanatik. Tidak heran jika PO ini menjadi salah satu yang terbesar di Sumatera. Baru pada tahun 2015, PO mengubah nama seiring dengan perubahan badan hukum yang menaungi usahanya. Manajemen mengubah nama menjadi Anas Nasional Sejahtera. Hingga kini POANS masih tetap eksis dan terus melakukan peremajaan armada serta mengikuti tren.
Perjalanan panjang perusahaan bis ini dimulai dari program transmigrasi yang kini menjadi langganan penumpang dari dan ke Sumatera. PO San didirikan oleh Haji Hasanuddin Adnan dan kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT San Putra Sejahtera. Hasanuddin Adnan lahir dari keluarga sederhana. Awalnya Hasanuddin merupakan seorang pegawai negeri sipil, PNS, sebagai pengemudi di pemerintah Provinsi Bengkulu. Dia bekerja di bagian kendaraan dan transportasi. Wawasan mengenai transportasi ini membuatnya melihat banyak peluang bisnis selain menjadi PNS. Dia mengawali usaha melalui angkutan truk. Karena awalnya kan Bengkulu tahun 1968, pecahan dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini berawal dari Karesidenan tahun 1969 sampai 70. Saya tamat SMA sudah bergabung ke PNS Pemprov. Tugas saya banyak di kendaraan. Katanya, Hasanuddin mengungkapkan, saat usahanya berkembang dirinya memutuskan keluar dari PNS. Waktu itu saya minta berhenti. Namun atasan saya menolak. Bahkan, surat pengunduran diri saya dirobek-robek. Atasan saya bilang putra daerah dibutuhkan. Ujarnya, dia menjelaskan tidak semua putra daerah harus menjadi PNS. Daerah ini membutuhkan alat transportasi yang baik, sehingga memilih meneruskan usaha yang berkembang. Dalam filosofi bisnisnya, Hasanuddin menekankan kualitas layanan, bukan pada seberapa banyak mobil dimiliki. Saat ini umur saya sudah 70 tahunan lebih. San tak perlu ribuan bus. Yang penting bus bisa beroperasi dengan pelayanan terbaik, sehingga perusahaan sehat, katanya. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.